Jadi untuk pertama kalinya guys, sejak Perang Dunia Kedua, ada sebuah kapal selam itu kembali menenggelamkan kapal perang angkatan laut menggunakan torpedo. Halo warga intelektual sekalian. Wah, berita ini bikin warga Konoha kejang-kejang kelenjutan berjamaah guys. Bikin warga Konoha nangis darah. Jadi baru-baru ini lagi viral di media sosial di mana kapal perang daripada Iran diborbardir oleh Amerika, diborbardir oleh kapal selam Amerika menggunakan torpedo guys. Wow. Luar biasa, bukan kaleng-kaleng. Ini videonya bukan video AI guys, tapi video beneran. Nggak seperti Iran yang banyak banget ya video tentang AI gitu ya. Kalau saya perhatikan tuh ya, media Iran itu sangat-sangat tidak dipercaya, penuh dengan kebohongan ya. Bukan berarti saya membenci Iran, tapi pada faktanya seperti itu. Karena baru-baru ini lagi viral di media sosial di mana ada video AI dan ini dipercaya oleh banyak warga Konoha, yaitu ya kapal induk daripada Amerika diborbardir tapi menggunakan AI. Diborbardir. Kacau ya. Menggunakan PS5 atau PS6 tuh ya. Itu kan bisa diedit tuh guys. Tapi banyak warga Konoha itu yang percaya. Kemudian video-video lama gitu ya. Video lama tentang apa? Tentang ya, di mana kapal induk Amerika pernah kebakaran gitu ya. Itu diulang lagi gitu ya. Dan banyak warga Konoha yang percaya. Aduh, kenapa sih ya warga Konoha itu banyak yang percaya hal seperti ini? Apakah kita sebodoh itu, serendah itu? Saya tuh bosan banget ya bahas tentang yang namanya kenapa kita itu sering kena hoax gitu ya. Berkali-kali saya bahas seperti ini, bosan sebenarnya ya. Tapi ada banyak warga Konoha yang mudah termakan hoax ya, berita-berita yang bohong gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa kapal selam Amerika itu memborbardir kapal gede daripada Iran itu sendiri? Bukan kapal biasa guys, kapal perang. Ya, ini kapalnya bukan kaleng-kaleng ya, di bawah daripada kapal induk ya. Jadi kapal induk, ya kapal perang, ya kemudian kapal biasa. Nah ini nih urutannya itu kapal perang Iran itu sendiri. Bagaimana kronologinya? Kok bisa Amerika memborbardir kapal perang daripada Iran itu sendiri? Sementara berdasarkan data, ternyata kapal perang Iran ini tidak diperuntukkan untuk perang ya. Cuman numpang lewat doang gitu di perairan Sri Lanka. Tapi diborbardir kayak dihancurkan oleh kapal selam Amerika. Nah, yang jadi pertanyaan, kok bisa kapal selam menghancurkan kapal perang? Kenapa kapal perang Iran itu bisa serapuh itu? Apakah Amerika benar-benar memborbardir kapal perang Iran? Mana yang benar? Apakah video AI yang berada di media sosial di mana kapal Indo Amerika hancur? Mana sebenarnya yang hancur? Kapal Iran atau kapal Amerika? Kemudian bagaimana strateginya? Bagaimana kronologinya? Kok bisa kapal Iran yang dibangga-banggakan oleh Iran itu bisa hancur lebur berantakan? Apa alasannya? Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu cuma ngebacot doang, gak ada kontribusi. Nah, kontribusi saya ini guys ya, saya nulis buku. Riset saya ini bertahun-tahun guys, kurang lebih 5 tahun. Jadi biaya yang saya keluarkan untuk riset buku ini puluhan juta. Namun, saya jual buku ini di bawah 100.000. Gambaran daripada buku ini tentang sisi gelap daripada pemuka agama yang ada di Konoha. Bercerita tentang culture, sisi-sisi gelap politisi, ya, dan lain sebagainya. Jadi guys, ternyata kapal perang daripada Iran ini baru pulang latihan ternyata guys. Ya, disinyalir kapal perang Iran ini lewat dari perairan Sri Lanka. Diduga kapal Iran ini melakukan latihan bersama dengan negara lain seperti India, Sri Lanka, dan sebagainya. Sehingga pada saat pulang nih ya kapalnya, di tengah jalan dipegat gitu ya, dihancurkan oleh kapal selam oleh Amerika.
Bayangkan kapal selam yang sangat kecil ya bisa menghancurkan kapal yang sangat gede banget gitu dan tidak terdeteksi oleh radar Iran itu sendiri. Dan kalau saya perhatikan ini sungguh keterlaluan ya. Banyak korbannya guys, bukan cuma 1-2 orang, banyak korban daripada Iran itu sendiri. Ya, nah yang jadi pertanyaan, kok bisa kapal selam itu bisa menghancurkan kapal perang gitu? Apa rahasianya? Ternyata rahasia yang paling masuk akal itu ya. Jadi gini guys, banyak orang berpikir bahwa kapal selam itu sudah berakhir ya, nggak terlalu bagus lagi ya untuk pengintaian dan sebagainya, untuk menyerang gitu ya. Sementara itu keliru guys ya. Amerika membuktikan sebaliknya ya. Karena kalau kita perhatikan kapal selam yang digunakan oleh Amerika itu ya bukan kapal selam yang modern, tapi kapal selam yang terdahulu gitu. Cuman on the real-nya sebagian diganti gitu, seperti radarnya, seperti teknologinya, ya digitalnya diperbaiki sehingga bisa menghack ternyata guys. Ternyata dihack gitu, radar daripada kapal perang Iran itu sendiri dihack, lagi-lagi dihack. Jadi banyak tuh ya warga Konoha yang mengatakan bahwa hacker-hacker daripada Iran itu sangat-sangat luar biasa, lebih jago daripada hacker Amerika dan Israel. Tapi pada faktanya di lapangan kalau saya perhatikan justru ya hacker-hacker Amerika, hacker Israel itu lebih jago gitu. Buktinya itu bisa dihack tuh ya. Radarnya bisa dihack. Bisa menghancurkan kapal yang sangat gede banget ya. Kemudian berapa jumlah korban perang antara Amerika versus Iran nih? Berapa jumlah korban? Benarkah pasukan Amerika itu banyak yang meninggal di Timur Tengah? Sebenarnya ini hoax guys. Ada yang mengatakan ratusan, enggak. Ya maksimum 5 orang gitu. Ada yang meninggal juga sebenarnya. Saya tidak mengatakan bahwa pasukan Amerika itu nggak ada yang meninggal, nggak mungkin lah ada yang meninggal. Tapi kalau dibandingkan dengan pasukan Iran, lebih banyak dari Irannya. Sekarang ini menurut data ada sekitar 1.000 orang yang meninggal, orang Iran. Ada warga sivil ya. Warga sivil sebenarnya nggak banyak ya. Yang paling banyak itu petinggi ya. Petinggi udah berapa coba? Petinggi kemudian IRGC dan sebagainya ya. Petinggi-petinggi Iran itu sendiri atau pasukan-pasukan Iran itu sendiri ya. Itu fakta yang sebenarnya guys. Sementara di pihak Israel ada juga sebenarnya yang korban, tapi nggak sampai ribuan ya, paling puluhan gitu ya. Ada sebenarnya yang korbannya. Saya harus jujur di videonya, saya tidak berpihak. Saya tidak mengatakan bahwa Israel itu tidak ada korban. Nggak boleh seperti itu, nggak boleh berbohong guys. Ada korbannya, cuman rudal-rudal daripada Iran itu seperti drone-drone Syahid dan sebagainya itu sebenarnya nggak terlalu tepat sasaran guys. Walaupun di media sosial Iran itu menang. Jadi di media sosial Iran menang guys. Di TikTok Iran menang. Kenapa di TikTok itu Iran menang? Apa alasannya? Jadi berkali-kali saya mengatakan bahwa kita itu rentan dengan yang namanya video-video hoax gitu ya. Kalau misalnya ada video terdahulu misalnya 10 tahun yang lalu diunggah kembali ke media sosial, maka kita percaya gitu. Kemudian kalau ada video-video yang mengatakan fakta yang sebenarnya bisa di-skip ya. Warga Konoha seperti itu ya. Kalau ada video fakta bisa di-skip ya. Kenapa? Karena fakta itu kan pahit ya. Pahit, kering, dan membosankan. Kalau saya ngomong fakta itu membosankan biasanya. Makanya konten-konten yang bicara fakta itu sepi. Dan ini menurut saya itu tragedi bagi negara kita. Kenapa saya mengatakan ini tragedi? Ini bentuk daripada kehancuran negara kita tanpa kita sadari. Kalau kita bandingkan dengan China misalnya. Di China itu berita-berita fakta gitu ya. Kemudian konten-konten fakta itu sangat disukai gitu. Ya, yang viral di China itu ya berita-berita yang sangat luar biasa. Misalnya berita tentang biodata, ya kemudian penelitian, ya berdasarkan riset dan sebagainya. Jadi itu yang viral di China. Sementara di Konoha itu yang viral itu bukan berita seperti itu, berita hoax gitu ya. Ya berita yang emosional ya. Jadi kalau ada konten kreator ya biasanya nih ya konten kreator ini konten kreator yang bahas konspirasi. Ya, misalnya nih ya dia mengatakan Ayatollah Khamenei belum meninggal, masih hidup karena
ada yang janggal. Nah, ketika ada konten kreator yang mengatakan ada yang janggal, maka warga konon itu lebih tertarik daripada kalau misalnya saya ngomongnya berdasarkan data, berdasarkan fakta. Oh, di skip tuh ya, membosankan. Data apa, oh, fakta apa gitu ya, sumber apa, malas gitu ya. Jadi warga konon itu lebih suka dengan penyajian yang emosional gitu ya, penyajian yang wow gitu, yang dilebih-lebihkan gitu ya. Kita tuh sangat suka dengan berita yang dilebih-lebihkan. Makanya kita susah maju, guys. Ini tragedi menurut saya pribadi. Harusnya pemerintah harus hadir ya untuk menyelesaikan masalahnya. Tapi kan kalau kita perhatikan, pemerintah itu nggak hadir. Pemerintah itu diam aja gitu. Kalau ada berita-berita hoax gitu ya, kalau ada fakta di lapangan, mereka biasanya nggak peduli dengan fakta ya. Biasanya mereka lebih peduli dengan berita. Masyarakat kita itu maksudnya lebih peduli dengan hoax gitu ya. Karena hoax itu enak gitu ya. Sama seperti gorengan. Ya, sampah. Saya tidak mengatakan bahwa gorengan itu makanan sampah ya, tapi kan junk food ya. Junk food itu kan sampah ya, makanan sampah. Jadi saya ngambil dari sudut pandang bahasa Inggris ya, biar nggak dimarahin sama netizen. Junk food. Junk food itu apa sih? Makanan sampah kan? Makanan sampah itu apa sih? Gorengan gitu. Kemudian ya seperti makanan-makanan yang sering kita jumpai gitu. Kenapa orang sangat suka dengan gorengan? Apa alasannya? Karena enak gitu, renyah gitu. Jadi berita juga seperti itu ya, tanpa kita sadari. Renyah gitu ya, berita-berita yang digoreng itu renyah banget gitu. Tapi kalau ada yang ngasih makanan nih ya, makanan misalnya nih ya, makanan itu pahit gitu ya, gak ada gula-gulanya gitu ya. Biasanya kita menolak makanan, pahit ngapain dimakan. Lebih kita makan gorengan aja. Jadi kalau seperti ini terus, maka kita tidak akan bisa jadi negara maju gitu. Kalau tidak ada kesadaran, terutama dari pemerintah. Pemerintah harus menyadari hal ini. Ya. Kalau di China itu pemerintah megang algoritma sehingga masyarakatnya bisa dikontrol gitu ya. Mana yang penting, mana yang tidak penting ya. Jadi video-video tentang edukasi itu yang naik di China, guys. Bukan video-video hoax ya, video mohon maaf ya, joget-joget nggak jelas gitu ya. Video-video perselingkuhan gitu ya. Kemudian gosip. Aduh. Kenapa sih kita tuh sangat suka dengan gosip? Kita tuh pengen jadi negara maju ya, nuntut jadi negara maju, tapi kita masih terpapar dengan hoax gitu, mudah banget terpapar dengan hoax. Aduh, ini sangat parah menurut saya pribadi ya, parah banget ya. Harus diselesaikan sama pemerintah, kalau nggak kita akan susah jadi negara maju ya. Kemudian selain itu, kalau saya perhatikan ya, ternyata masyarakat kita itu sebenarnya ada yang peduli sebenarnya dengan berita-berita seperti ini, tapi kaum intelektual doang gitu ya. Kalau yang lainnya nggak peduli gitu. Ya, cuman kaum intelektual yang ada di Konoha itu kan sedikit ya. Kalau bisa ditotal itu, saya bukan mengatakan diri saya itu si paling intelektual, jangan berpikir ya. Saya juga bukan orang cerdas kok ya. Saya juga orang ya sama seperti pada umumnya ya. Cuman perbedaannya saya tuh orangnya sangat penasaran gitu, terutama sama ilmu pengetahuan. Jadi kaum intelektual yang ada di Konoha itu, kalau sepertikan mereka itu malas speak up kalau sepertikan. Malas bikin konten. Kenapa? Karena orang yang intelektual itu nggak mau ribet dengan yang namanya misalnya nih ya, kita bikin data, bikin fakta, terus tiba-tiba ada orang yang mengatakan, oh kalau Tuhan berkehendak gimana coba? Kan itu yang bikin kaum intelektual males gitu ya. Sama seperti saya misalnya, saya bikin konten misalnya nih ya, Ayatullah Khamenei itu sudah modiar, sudah mati, kemudian ya Iran itu nggak mungkin mengalahkan Israel. Karena apa? Karena ada hitung-hitungannya gitu. Tapi kan pasti ada orang yang mengatakan, kalau Tuhan berkehendak, astaga, kalau Tuhan berkehendak, kenapa kita tidak menjadikan pemuka agama menteri ekonomi gitu kan? Kan pemuka agama kan ngomongnya, insya Allah ya, kalau Tuhan berkehendak, ekonomi kita bagus ya. Ini yang menghancurkan suatu negara. Bukan berarti saya benci dengan agama, jangan berpikir saya benci dengan agama. Harus dipisahkan gitu. Jadi kalau kita bahas sains ya, bahas data, bahas riset, maka ada aja orang yang nanti komentar, kalau Tuhan berkehendak, kalau Allah berkehendak, aduh kacau deh pokoknya. Ya lagi-lagi kita dituntut untuk berpikir rasional ya, berpikir bijak gitu ya. Berita-berita seperti ini harus dihilangkan dari muka bumi Konoha, guys. Dan saya minta bantuan yang nonton video ini, please lah ya, keluarga Anda, saudara Anda, tolong diedukasi gitu ya.
siapa tahu ya keluarga kita itu SDM rendah ya, mereka terpapar yang namanya berita-berita hoax, itu kan sangat tidak bagus sekali ya. Berita hoax itu akan mempengaruhi pola pikir kita gitu. Ya, sama seperti misalnya kalau ada prinsip yang mengatakan orang Barat itu jahat, Amerika itu jahat, Israel itu jahat, itu sebenarnya logikal fallacy ya, atau berita hoax ya. Nggak semuanya orang Barat itu jahat, enggak kan? Apakah semua orang Indonesia itu jahat? Enggak kan? Jadi jangan seperti itu, jangan standar ganda ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.